Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian aspek pajak dalam bisnis. Aspek pajak dalam bisnis mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, baik itu orang pribadi maupun badan. Pajak pusat yang dikenakan pada bisnis meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Jenis usaha bisnis di Indonesia terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Aspek pajak dalam bisnis yang lain adalah jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN. Bisnis hotel di Indonesia dikenakan berbagai pajak, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 21, hingga pajak daerah. Ada 3 aspek pajak yang dikenakan pada sumber penghasilan dari bisnis hotel, diantaranya pajak daerah, PPh pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai PPN. Berikut jenis-jenis pajak yang harus dibayar dalam bisnis. Jenis-jenis pajak yang harus dibayar dalam bisnis di Indonesia meliputi 1. Pajak penghasilan PPh. PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26. Pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas bawang merah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Penting bagi perusahaan untuk memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan dan memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi oleh menghindari sanksi administrasi yang mungkin diberikan oleh pemerintah. Aspek-aspek pajak dalam bisnis. 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pajak wajib pajak. Kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Yang ketiga, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Yang terakhir, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Fungsi pajak. Fungsi budgeter maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang setiap tahunnya tergambar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya, seperti hasil penjualan bahan bakar minyak dan gas alam. Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pajak sebagai alat mengukur atau mengatur, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, pajak yang dikenalkan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidaknya mengurangi konsumsi minuman keras. Kelompok pajak. Menurut golongannya. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjektifnya atau wajib pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan bawang merah. Menurut lembaga pemungutannya. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berikut adalah kesimpulannya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakannya, dengan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.